Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Selamat datang di Keperawatan Ukrida, Global Nurses with Compassionate Care. Begitulah slogan dari Keperawatan Ukrida, yang artinya Keperawatan Ukrida siap untuk mengisi kebutuhan akan tenaga perawat dan memiliki karakter sebagai penolong atau malaikat untuk para pasien. Jadi, Keperawatan Ukrida cocok nih buat kalian yang berjiwa sosial tinggi. Didukung dengan fasilitas yang lengkap, selain itu, kalian akan dididik menjadi perawat-perawat yang kompeten dan siap bersaing secara global. Keperawatan Ukrida juga sering mengadakan kegiatan kemahasiswaan. Menarik kan Keperawatan Ukrida? Yuk gabung bersama kami di Keperawatan Ukrida. Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami berharap saudara sekalian berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Di hari Minggu terakhir di bulan keluarga, mari kita datang ke hadapan Tuhan yang kasih setianya tak berkesudahan dan tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, kita patut mengucap syukur sebab kita semua memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, baik lewat pembacaan secara pribadi maupun melalui ibadah-ibadah online yang kita ikuti hingga saat ini. Namun, perlu menjadi perenungan bagi kita, bagaimana pengaruh firman Tuhan dalam hidup kita, bagaimana firman Tuhan juga mewarnai kehidupan kita di tengah keluarga.
Tema kebaktian hari ini, keluarga yang memahami firman Tuhan. Tampaknya ingin mengingatkan kita agar firman Tuhan bukan sekadar dibaca dan direnungkan, tetapi juga dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan semestinya memampukan kita memiliki relasi kasih yang hangat dan akrab, baik dengan sesama, terlebih dengan anggota keluarga kita. Marilah kita merenungkan dan merefleksikannya dalam doa secara pribadi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan yang kami dapatkan untuk terus disapa oleh firman-Mu yang menyegarkan. Ampuni kami ya Tuhan, jika terkadang kami membaca firman tanpa meluangkan waktu untuk menggali, memahami, dan merefleksikannya dengan hidup kami sendiri. Ampuni kami ya Kristus, jika sikap hidup kami justru tidak mencerminkan kasih sesuai berita firman-Mu yang hidup dan menghidupkan. Kami pun kadang abai untuk mendorong sesama kami, teman, sahabat, bahkan anggota keluarga kami sendiri untuk terus mencintai dan memahami firman Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Roh Kudus, tumbuhkanlah pada kami rasa rindu akan firman-Mu, rindu untuk memahami dan bahkan mempraktikannya, sehingga kami dapat mengenal jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Bagi setiap orang yang merendahkan diri, baginya tersedia anugerah pengampunan. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Yang
Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang firman Tuhan di minggu terakhir bulan keluarga ini. Kami mohon urapan-Mu, kami mohon Engkau yang membuat kami mengerti untuk kemudian menggerakkan kami untuk melakukan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Ya bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil.
siang maupun malam. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, bacaan terakhir kita terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai dengan 46. Matius 22 ayat 34 sampai 46 saya bacakan buat kita semua. Demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Saudara sekalian, berbahagialah kita semua yang membaca Injil ini, memelihara dalam hidupnya, memahami dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, satu kali ada seorang bapak yang bercerita pada saya. Pada satu waktu ada seorang teman ya yang menanyakan kepada dia pertanyaan begini. Bagaimana menjelaskannya tentang konsep Trinitas? Kok aneh? Tuhanmu itu kok 3?
kata orang ini. Bapak ini bapak yang sederhana, tidak belajar teologi sehingga dia pun merasa kebingungan dengan pertanyaan ini. Dia minta waktu. Beri saya waktu beberapa hari untuk menggumuli pertanyaan ini. Singkat cerita, sekian hari kemudian dia mendapatkan ilham tentang bagaimana menjawab pertanyaan sulit tadi. Kemudian dia bertemu lagi dengan temannya dan dalam pertemuan itu dia mendahului dengan pertanyaan. Boleh enggak? Sebelum aku menjawab pertanyaanmu tempo hari, aku tanya dulu sama kamu satu pertanyaan. Oh silakan. Dia bertanya begini, kamu percaya enggak bahwa Tuhan itu maha kuasa? Si kawan ini menjawab dengan yakinnya, ya iya, Tuhan itu maha kuasa. Maha itu artinya sangat, amat, besar, infinite, tak terbatas. Maha kuasa berarti kuasanya tidak berbatas. Oke. Dia pegang jawaban itu dan kemudian bapak ini menjelaskan jawabannya atas pertanyaan kawan tadi. Begini loh. Kalau kamu yakin dan percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, terus apa susahnya? Kalau dia mau jadi satu, kalau dia mau jadi 3, kalau dia berkenan untuk menjadi 10, 100, 1000, suka-suka dia. Karena dia maha kuasa. Kok jadi situ yang repot? Saudara, jawaban model begini atas pertanyaan seperti tadi, saudara tentu tidak bisa mengatakan bahwa ini jawaban teologis berdasarkan Alkitab. Bukan jawaban seorang yang belajar teologi ya. Tapi saudara, bukankah ini sebuah pertanyaan yang dijawab dengan sebuah jawaban yang sederhana, yang sehari-hari, tapi logis. Ketika saudara ditanya seseorang tentang sesuatu, apalagi hal-hal yang terkait dengan iman percaya saudara sebagai orang Kristen, saya mencoba membagi 2 tipe orang bertanya. Yang pertama, tipe orang yang bertanya yang memang ingin tahu, ingin belajar. Bagaimana sih menjelaskan konsep Trinitas itu? Saya itu pengen tahu. Saudara, tentu untuk orang-orang tipe seperti ini, jawaban seperti Bapak itu bukan jawaban yang disarankan. Anda juga harus paham sejarahnya bagaimana Trinitas itu menjadi sebuah rumusan iman orang Kristen, bagaimana menggambarkan, memakai analogi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan seterusnya. Apa dasar Alkitab yang bisa menguatkan kita untuk percaya pada konsep itu? Tapi saudara, selain orang yang bertanya karena ingin tahu, ingin belajar, ada tipe yang kedua, orang yang bertanya karena ingin mencobai, ingin sengaja menjatuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan settingan. Nah, saya menduga mungkin kawan yang bertanya pada Bapak tadi adalah orang yang tipe kedua. Sehingga untuk orang seperti ini tentu butuh teknik yang berbeda di dalam memberi jawab atas pertanyaannya. Dan Bapak tadi menemukan sebuah ilham yang saya percaya itu juga ilham Roh Kudus atas dia untuk bisa memberi jawab dengan logis, jitu. Dan pada akhirnya singkat cerita diskusi tadi pun selesai. Karena memang jawabannya betul-betul telak. Saudara, kenapa saya bercerita tentang ingatan saya pada Bapak yang saya kenal tadi? Karena bacaan kita hari ini khusus di bagian Injil. Matius 22 mulai dari ayat 34. Tadi kita baca sampai 46, tapi mohon izin kita hanya berfokus hari ini pada sampai ayat 40. Tidak sampai di ayat 46. Nah,
Ada sebuah adegan ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpullah mereka, dan dikatakan pada ayat yang ke-35, seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya pada Yesus, tapi Alkitab secara lebih detail menceritakan tentang motif dari orang ini. Untuk apa dia bertanya? Jawabannya, untuk mencobai dia. Pertanyaannya seolah sederhana. Guru, ayat yang ke-36, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Bapak Ibu Saudara, mungkin perlu diketahui sedikit bahwa bagian ini ada sebuah tulisan yang mengatakan bagian ini adalah upaya terakhir dari musuh-musuh Yesus untuk menjatuhkan dia lewat pertanyaan-pertanyaan sulit. Kenapa dikatakan upaya terakhir? Karena kalau saudara nanti masuk ke pasal 22 ayat 41 sampai 46, nuansanya sudah beda. Sudah baca dengan teliti di situ, maka di sana Yesus justru yang mengajukan pertanyaan sulit kepada orang-orang. Pertanyaannya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Dan dialog tanya jawab itu kemudian terjadi, saudara bisa baca. Berbalik, Yesus yang mulai aktif bertanya. Dan kalau kita lebih maju lagi, maksudnya lebih ke belakang lagi, pasal 23 ayat 13 sampai 39. Di situ Yesus nampak lebih ngegas lagi. Berulang kali dia bilang pada banyak orang, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Sangat ofensif. Maka layak dikatakan bahwa bagian yang kita baca kali ini adalah upaya terakhir dari musuh-musuh Yesus untuk menjatuhkan Yesus lewat pertanyaan-pertanyaan sulit. Dan karena ini kesempatan terakhir, yang diutus juga bukan orang main-main. Alkitab LAI mengatakan itu adalah ahli Taurat, ayat 35. Bahasa asli memakai kata nomikos. Nomikos itu diterjemahkan dalam beberapa versi Alkitab bahasa Inggris sebagai lawyer di King James Version, atau kalau di NIV, an expert in law. Orang yang ahli dalam hukum, pengacara, lawyer, yang pasti orang yang jago di dalam berdebat. Orang yang tidak main-main, punya kemampuan untuk berargumentasi. Seorang utusan yang disetting secara khusus, bukan hanya pertanyaan saja yang sulit, tapi orangnya, juga pasti orang yang akan menyulitkan. Dan kalau saudara berpikir bahwa pertanyaan dari orang ini adalah pertanyaan yang simple, sederhana, hukum mana yang terutama? Sebenarnya tidak begitu juga. Ini pertanyaan yang sulit dan pertanyaan yang dilematis. Sulit kenapa? Karena saudara, yang disebut hukum Taurat itu ada ratusan poin. Ada banyak sekali. Mana yang kemudian ketika ditanya, mana hukum yang terutama, mana yang harus saya mention, mana yang harus saya jelaskan, itu membingungkan. Dan kedua, ini pertanyaan yang dilematis. Karena orang-orang Yahudi pada zaman itu banyak yang percaya bahwa hukum yang ratusan itu posisinya setara, selevel. Satu grade, nggak bisa kau bilang satu lebih tinggi, lebih utama dari yang lain. Padahal pertanyaannya, mana hukum yang terutama? Ini sama seperti saudara ketika ditanya, anak mana yang paling engkau kasihi? Anak pertama, kedua, atau ketiga? Dalam hati kita tahu, ada itu anak. Jawabannya ada. Anak yang paling pintar, paling nurut, paling gak bikin ulah. Ingin hati menjawab dan menyebut nama itu, tapi kita juga tahu dilemanya.
kalau kita sebut nanti bisa membuat luka hati anak pertama dan ketiga. Kalau seandainya yang kita favoritkan adalah anak kedua. Sesuatu yang dilematis. Sebuah jebakan. Tapi saudara, bukan Yesus kalau dia nggak bisa lulus dari jebakan ini. Lulus, bukan lolos. Lolos itu kalau syarat nilai 75, nilai saudara 76, dan kemudian saudara bersuka cita. Tipis sekali. Dan saudara bisa lolos. Kalau lulus itu memang saudara menyelesaikan tugas saudara dengan grade tinggi. Di atas rata-rata. Yesus lulus. Yesus lulus dari pencobaan ini. Jawaban dia di ayat 37 dan 39. Dia bilang begini saudara. Sebuah nats yang sangat populer. Ayat 37 dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan ayat 39 dia bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dia berusaha merangkum. Saudara, kalau saudara ingat dasatitah dari poin 1 sampai 10, kita kalau di kelas katekisasi kan diajarkan untuk membagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama 1 sampai 4, klaster kedua 5 sampai 10. 1 sampai 4 bicara tentang yang vertikal, saya dan Allah. 5 sampai 10 bicara yang horizontal. Dan sama seperti itu, ketika ditanya hukum mana yang terutama, Yesus menjawab dengan sangat jitu, mencoba menghindar dari jebakan-jebakan yang saya jelaskan tadi di awal dengan mengatakan, ini summary-nya begini, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Selesai. Dan dia lulus dari sebuah pencobaan, pertanyaan yang menjebak dan mau menjatuhkan ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita di minggu terakhir bulan keluarga 2020 ini adalah keluarga yang memahami firman. Orang yang memahami, yang faham, itu haruslah berproses lewat sesuatu yang kita sebut sebagai belajar. Orang belajar supaya faham. Ketika dia faham, harapannya kemudian melakukan. Maka seringkali pendeta selepas membacakan Alkitab selalu mengatakan, berbahagialah orang yang memahami, mengerti, tapi lebih bahagia yang melakukan. Faham, melakukan. Tapi bagaimana bisa melakukan kalau tidak faham? Bagaimana bisa faham kalau tidak belajar? Yesus bisa berdialog dengan sangat cerdas. Menangkal setiap jebakan dari nomikos tadi dan menjawab dengan jitu apa yang kemudian ditanyakan oleh nomikos itu, tentu berangkat juga dari proses kehausan akan belajar. Saudara ingat cerita di Lukas 2 ayat 41 sampai 49? Yesus dan kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem. Pada waktu itu perayaan Paskah. Waktu perjalanan pulang, orang tuanya baru sadar, anakku kok nggak ada dalam rombongan. Kembali lagi mereka. Dan mereka menemukan Yesus sedang asik bertanya jawab, dikatakan Alkitab, dengan para alim ulama. Orang-orang kagum dengan kecerdasan dia. Saudara, ini kecilnya Yesus. 12 tahun dia masih. Nggak heran kalau besarnya ya seperti ini. Ada proses di mana dia belajar untuk kemudian paham, dan pemahaman itu membuat dia bisa ya lulus dalam ujian tadi, ujian pencobaan dari sinomikos tadi. Bayangkan kalau dia ketentuan-ketentuan Taurat nggak paham, nggak pernah baca, nggak pernah belajar, ya dia juga akan terjebak dengan mudahnya
dengan niatan jahat, si nomikos, si lawyer, pengacara yang tadi bertanya untuk mencobai. Nah, saudara, saya membayangkan para nomikos ini bisa jadi loh, hari ini adalah anak-anak kita. Saya tidak ingin mengatakan bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang jahat, yang ingin mencobai, begitu seperti si ahli Taurat ini. Tapi bukankah sebagai orang tua seringkali kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala membuat kita berpikir keras bagaimana harus menjawabnya. Saya dan istri saya punya seorang anak namanya Brigita. Sekarang kelas 5 SD. Tapi ada satu peristiwa yang diingat oleh istri saya kurang lebih 3 tahun yang lalu ketika dia kelas 2. Dalam sebuah kebersamaan bersama maminya, si Brigita ini bertanya, "Mi, kenapa ya Tuhan itu kok menciptakan orang cacat? Kenapa Tuhan menciptakan orang cacat? Kan Tuhan itu baik." Saudara, anak kelas 2 SD nanya model begini. Apakah saudara nggak berkerut dahi? Dan saya rasa bukan hanya anak kami, anak saudara semua, cucu-cucu bapak ibu yang ikut ibadah online hari ini, bisa jadi punya pergumulan-pergumulan serupa yang kita bisa katakan, waduh, umur saya sekamu dulu, oma belum nanya yang sedalam dan sekompleks itu. Ada sebuah tantangan lebih kita untuk bisa membuat anak-anak kita generasi berikut itu paham, tapi ya bagaimana kalau kita mau mengajak mereka paham, kita sendiri nggak paham. Bagaimana kemudian kita mau mengajak mereka paham kalau kita tidak haus akan belajar. Setiap pertanyaan sulit kemudian kita pakai rumus yang satu. Jadi maaf, banyak orang tua, banyak oma-opa seringkali pakai. Saudara bisa lihat di Imamat 19 ayat 15 sampai 18, kita nggak masuk secara dalam di situ, tapi perhatikan, saudara, ada banyak aturan di sana yang mengandung kata jangan. 9 kali dikatakan pada ayat 15 sampai 18 kata jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Yaitu perintah Tuhan. Tapi bayangkan kalau hal yang seperti ini kita ajukan pada anak zaman sekarang. Jangan ini, jangan itu. Pertanyaan mereka balik, kenapa kok jangan? Di ujung ketidakmampuan kita untuk menjawab pertanyaan anak-anak kita, cucu-cucu kita itu. Kemudian si oma, si opa, papa dan mama hanya mengatakan, pokoknya jangan. Saudara, ungkapan pokoknya itulah yang seringkali menjadi batu sandungan. Sebuah gambaran memang pada akhirnya kita nggak sanggup meladeni diskusi, dialog, obrolan, pertanyaan anak-anak kita. Pokoknya jangan. Maka tidak heran kemudian kalau komunikasi orang tua dan anak banyak yang terhambat dan tersumbat hari ini. Anak-anak lebih banyak bertanya pada Google. Anak-anak lebih banyak berdiskusi dengan teman-temannya yang lain, bukan dengan keluarga intinya. Karena setiap kali mereka mencari jawab di rumah, orang tua merasa sudah nggak usah terlalu banyak nanya. Orang tua mengatakan pokoknya begini, pokoknya begitu. Ikuti saja. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Saya tidak mau mengatakan bahwa orang tua itu kemudian harus tahu segala sesuatunya. Saya juga tidak mengatakan bahwa semua pertanyaan iman itu kemudian harus
bisa kita rasionalkan. Pertanyaan-pertanyaan di area atau wilayah iman tidak melulu bisa mengandalkan akal. Ada banyak misteri di sana. Ada banyak ruang-ruang yang bisa kita katakan begini. Pada akhirnya kita juga nggak paham kok. Karena justru bahaya, Pak. Kalau kita paham seluruh realitas tentang Allah, nah Allah itu pada akhirnya kan menjadi bukan Allah lagi. Kalau kita paham seluruh isi hati dan pikiran Allah, lah ngapain kita sebut dia Allah? Loh, kita lebih hebat dari dia. Sehingga ada banyak pertanyaan yang juga pasti akan kita sebagai orang-orang yang lebih tua menjawab tidak tahu. Karena itulah pentingnya, saya selalu suka Amsal 1 ayat yang ke-7 menjelaskan pada kita tentang fondasi. Fondasi pengetahuan, fondasi setiap pertanyaan yang kita ajukan tentang hidup itu. Dikatakan Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi awal pengetahuan. Fondasi setiap pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul dalam diri kita. Haruslah takut akan Tuhan. Nah, ini juga harus kita ajarkan supaya anak-anak paham. Nah, pertanyaan kemudian, siapa yang kemudian lagi-lagi harus membuat atau mengajarkan anak-anak ini tentang prinsip mendasar ini, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan? Jawabannya ya keluarga di rumah. Bukan sekolah, bukan gereja. Berapa jam sih dalam 1 minggu kita itu beraktivitas, berinteraksi di gereja? Berapa jam anak-anak kita ikut sekolah minggu di gereja dalam 1 minggu? Waktu terbanyak adalah bersama dengan seharusnya dengan orang tuanya. Apalagi di masa pandemi ini, ketika banyak waktu kita berkumpul di rumah, maka harusnya itu sebagai momentum baik buat kita semua. Untuk mengingat kembali bahwa fondasi-fondasi iman yang terbaik itu harusnya ditularkan, ditransferkan, diajarkan di dalam lingkungan rumah. Makan malam bersama dan kemudian saling bertanya tentang kabar hari ini, berdialog tentang pertanyaan-pertanyaan, bahkan mungkin pertanyaan seperti Brigita tadi, kenapa papi mami Tuhan itu menciptakan orang cacat? Kenapa kok kita berdoa Allah Bapa, Putra, Roh Kudus? Di sana terjadi dialog, terjadi obrolan. Dan sekali lagi, untuk mengajak keluarga faham. Judul kita, keluarga yang memahami firman. Maka, pertama-tama para orang tua haruslah lebih dulu faham. Kita nggak mungkin menuntut anak-anak kita untuk faham tanpa kita terlebih dulu haus untuk belajar. Yesus luar biasa dalam memberi jawab bagi para nomikos. Bukan para ya, itu satu orang kok. Bagi nomikos, bagi pengacara, bagi ahli Taurat yang disebut di sini. Orang terbaik yang punya kemampuan untuk berdebat. Tentu Yesus mendasari semuanya dengan setiap pengetahuan dan dia belajar tentang itu. Biarlah kita semua boleh meneladan dari Yesus. Ada pertanyaan banyak dalam kehidupan. Ada banyak pertanyaan dalam kehidupan. Ada pertanyaan yang bisa kita jawab. Tapi ada banyak juga misteri yang tidak bisa kita jawab. Pada wilayah yang kedua, takut akan Tuhan menjadi landasannya. Bagaimana kita mengarahkan keluarga kita menjadi keluarga yang seperti demikian. Sebuah tugas bersama dan perjuangan bersama kita semua. Selamat menutup
rangkaian bulan keluarga sepanjang Oktober 2020 ini, kiranya Tuhan senantiasa memelihara keluarga demi keluarga dengan luapan cinta kasih-Nya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami yakini selalu mendengarkan seruan doa kami. Pada hari ini kami mau bersyafaat ya Bapa. Kami teringat untuk lembaga-lembaga pekabaran Injil yang Engkau pakai untuk mewartakan firman Tuhan, untuk boleh menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah penduduk yang mereka layani. Bila Tuhan berikan kecakapan dan hikmat, sehingga sungguh kehadiran mereka boleh memperkenalkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Komunikasi Bersama, yang juga Engkau pakai untuk memperkenalkan firman Tuhan. Bila Tuhan boleh menolong dan menyertai, sehingga di dalam proses perjalanan Yayasan Komunikasi Bersama, Tuhan hadir, sehingga apa yang dilakukan tidak menjadi sia-sia, tapi mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami juga saat ini teringat ya Bapa, untuk guru-guru sekolah minggu, yang Kau pakai untuk mewartakan firman Tuhan kepada anak-anak kami. Biarlah Tuhan melalui program sekolah minggu yang sementara ini dilakukan secara online, bila Tuhan juga boleh pakai semuanya itu, supaya anak-anak kami boleh bertumbuh, mengenal firman Tuhan, dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, yang dapat memuliakan Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan iman yang akan mereka lanjutkan, mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Di tengah tantangan zaman yang akan mereka hadapi, dengan iman kepada Tuhan, mereka boleh melewati perjalanan iman mereka. Bapa dalam surga, kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus Bapa, untuk para pejabat kami, masyarakat, saudara, teman kami yang terjangkit virus COVID-19. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka, Tuhan boleh memakai tim medis, sehingga mereka boleh dipulihkan. Kami teringat bagi mereka yang berduka, karena ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Kami mohon Tuhan hiburkanlah mereka. Kami juga mohon ya Bapa, berikanlah hikmat kepada pemerintahan kami, kepada para ilmuwan, sehingga vaksin COVID-19 itu boleh kami dapatkan dan boleh menolong kami terhindar dari bahaya virus COVID-19. Bapa dalam surga, kami juga teringat untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati setiap perjalanan iman kami, yang tentu tidak mudah, tapi kami yakin bersama dengan Tuhan, kami dapat melewati masa-masa sulit sekalipun. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pandu dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami dan keluarga kami boleh diberikan rasa haus seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu. Sehingga kami boleh terus mencari
kami boleh terus menggali firman Tuhan yang dapat memberikan air kehidupan kepada kami. Ya Bapa dalam surga, kami saat ini mau menyerahkan perjalanan iman kami selanjutnya. Kami mau serahkan seluruh pengharapan kami, seluruh rencana-rencana kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mensyukuri kasih Tuhan yang hadir melalui keluarga kita. Mazmur 57 ayat 9-10 menyatakan demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Persembahan dapat juga dikumpulkan di dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita kembali beribadah di gedung gereja. Kau cintai aku tanpa batas. Kau berkorban demi membesarkanku. Kau mendidik aku dalam Tuhan. Kasih-Mu mengharukanku, ayah ibuku. Kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesku itu doaku. Ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya
dan suksesmu itu doaku. Ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya aku belajar mengampuni, mengasihi dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun, kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Umat yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan keluarga kami. Pertolongan-Mu nyata dan tidak pernah terlambat sedetik pun. Saat ini, kami datang membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu kali Yosua berkata kepada bangsa Israel di Sikhem, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Biarlah tekad Yosua menjadi tekad kita dan keluarga kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Marilah kita tinggal di dalam Yesus, belajar dan memahami firman Tuhan, sehingga kita semua akan berbuah. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah ranting-Nya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkatimu dengan rasa dahaga akan firman Tuhan, bagai rusa yang dahaga merindukan sungai yang berair. Kiranya Tuhan Yesus, Sang pokok anggur yang benar, memelihara pertumbuhan spiritualitasmu,
Kiranya Roh Kudus menerangi jalan hidupmu bagai pelita yang memancar sehingga kamu tidak tersesat. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap atas keluarga yang Kau beri, di dalamnya aku belajar mengampuni, mengasihi dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun, dan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kau cintai aku tanpa batas, Kau berkorban demi membesarkanku. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.